Selamat bertemu kembali kepada setiap anggota jemaat di Labuan Adventist Center di acara Minggu Sembahyang untuk malam yang kedua. Syukur dan terima kasih pada Tuhan di atas berkat berlimpah yang Dia sudah berikan kepada setiap satu kita, sehingga pada malam ini kita berpeluang sekali lagi menikmati suatu berkat rohani melalui acara Minggu Sembahyang secara online. Sebelum kita mendengar pelajaran yang akan disampaikan oleh Elder Minor Losot, kita akan dipimpin dalam doa pembuka oleh Elder Jairus. Dan selepas itu kita akan mendengar lagu istimewa yang akan disampaikan oleh keluarga Inci Edi Tiwin. Pada masa ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu tema kita yang terdapat dalam buku LPMI muka surat 155, Aku Suka Ceritakan. Suka ceritakan yang ada di surga, yang penuh kemuliaan hak kasih-Nya Tuhan. Aku suka ceritakan karena benar itu yang sungguh menyenangkan sepenuh hatiku. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan Yesus dan kasih-Nya. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, sekali lagi kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas berkat penjagaan Bapak sepanjang hari ini. Dan pada saat ini Bapak, pada malam ini kami berkesempatan datang ke tempat ini sekali lagi untuk mendengar pelajaran Minggu Sembahyang pada saat ini Bapak. Ya Tuhan, sementara kami berada di sini, berkatilah setiap kami yang ada pada saat ini, agar kami semua mendapat manfaat ataupun berkat dari pelajaran apabila kami akan mendengarkan nanti yang akan disampaikan oleh Saudara Elder Minor nanti. Ya Tuhan, saya juga berdoa semua petugas-petugas pada malam ini, agar semua kami mendapat menjalankan tugas kami masing-masing, agar semua itu adalah menjadi satu berkat Minggu Sembahyang pada malam ini Tuhan. Dan saya juga berdoa kepada Elder Minor, sebentar nanti dia akan memberi pelajaran, Engkau terus memberkati agar semua pelajaran itu adalah menurut kehendak-Mu Bapa. Ya Tuhan, saya percaya Engkau sudah mendengarkan doa ini. Semua ini saya akan serahkan dalam nama-Mu menjadi juru selamat kami semua. Amin. Dan nama dipanggil
Shalom. Saya senang bersama-sama dengan Anda pada malam ini. Walaupun kita tidak bersemuka secara fisikal akibat daripada pandemik COVID-19, tetapi puji Tuhan, kita telah mewujudkan gereja-gereja rumah di mana setiap kita yang rindu untuk mempelajari kehadiran Tuhan dalam rumah kita, di mana setiap Sabat kita mengadakan ibadah secara berkeluarga di rumah masing-masing. Tanya saya ucapkan, nilai kerajaan dan hidup Kristen. Itulah tajuk pelajaran minggu sembahyang kita pada malam ini, yaitu malam yang kedua, yang ditulis oleh Audrey Anderson. Dan Audrey Anderson ini melayani sebagai setiausaha eksekutif bagi divisi Trans Eropa General Conference of Seventh-day Adventists. Dan saya ada mencari sedikit melayari tentang diri Audrey Anderson ini, dan saya ingin membaca seperti ini. Congratulations to Audrey Anderson, Trans European Division Executive Secretary. On Tuesday, 11 October, she was presented with the Woman of Excellence Award 2016 during a small ceremony at Seventh-day Adventist World Church Headquarters in Silver Spring, Maryland, USA. Jadi dialah yang menulis pelajaran minggu sembahyang kita pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada Audrey Anderson. Seventh-day Adventist boleh ditemui di kebanyakan negara di dunia. Di dalam Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat ini memberitahukan kepada kita mengapa ini berlaku. Petikan yang dipanggil petikan apokaliptik ini menerangkan dua nilai dan kebenaran utama yang mengukur iman Kristen. Ia adalah iman yang menyelamatkan di dalam Yesus sebagai satu-satunya juru selamat manusia, dan kepatuhan kepada perintah-perintah Tuhan. Nilai-nilai ini kekal menciptakan kedamaian, menciptakan kegembiraan, menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Panggilan kepada kesetiaan. Kesetiaan kepada Yesus sebagai Tuhan sangat penting bagi credibility kesaksian kita. Hidup yang tidak setia bermaksud kegagalan rohani secara total. Pena inspirasi, yaitu Ellen G. White, memerhatikan seperti ini. Kita menyangkal Yesus Kristus sebagai Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Jika kita tidak, setelah menerima kebenaran, mengungkapkan kepada dunia akan kesan-kesan penyucian kebenaran terhadap karakter kita sendiri. Sekiranya kita bukan lelaki dan wanita yang lebih baik, jika kita
tidak lebih baik hati, lebih mengasihi, tidak lebih sopan, tidak lebih penuh kelembutan, dan tidak lebih kasih jika kita tidak memperhatikan kepada orang lain mengenai kasih yang memimpin Yesus ke dunia dalam misi belas kasihan ini. Kita bukanlah saksi-saksi dunia tentang kuasa Yesus Kristus. Contoh yang mengasihi. Kita tidak dapat mengongsikan kasih Yesus dengan yakin kepada orang lain sebelum kita mengalaminya sendiri. Kita tidak dapat mengongsikan sesuatu yang kita tidak ada. Dunia ini penuh dengan orang yang mencari kasih dan penerimaan, merindukan kedamaian, dan merindukan kebahagiaan. Mereka dapat mengesan kepalsuan dengan begitu pantas. Namun, keikhlasan memenangi adalah dapat memenangi banyak jiwa. Tom, seorang lelaki yang bernama Tom, adalah anak kepada ibu bapa yang beragama Kristen. Dia dibaptis pada usia 15 tahun bersama dengan rakan-rakannya. Dia tidak benar-benar bertaubat. Kemudian dia berkawin dengan seorang wanita Kristen yang cantik. Tetapi perkawinannya tidak menghalangnya untuk bergabung dengan mereka yang berjalan di atas jalan yang luas yang menuju kehancuran. Bertahun-tahun kemudian, istrinya mengundang seorang pendeta untuk mengadakan kumpulan belajar Alkitab di rumah mereka. Tom tidak berminat, tetapi dia tidak membantah, karena dia dan pendeta itu, mereka adalah sahabat yang baik. Tanpa diketahui oleh semua orang, Tom mendengarkan pelajaran Alkitab itu dari bilik sebelah. Selepas beberapa minggu, dia menyertai perkumpulan itu. Dia menyertai perkumpulan itu dan duduk berhampiran pintu ruangan itu tanpa ada sesiapa pun yang menyadarinya. Wah, sungguh luar biasa. Dia menyaksikan perubahan istrinya dan ahli kumpulannya yang lain. Tom menyukai kejujuran mereka dalam mengakui kesalahan dan membuat perubahan di dalam hidup mereka. Pada suatu malam, dia mulai menangis. Bukan air mata biasa, tetapi air mata kegembiraan. Dia memberikan kesaksian. Katanya, saya tidak pernah memahami message Adventist. Melalui pendengaran terhadap pembelajaran ini, saya melihat Yesus dalam terang yang baru. Tuhan telah memberikan saya peluang kedua dan sepasang mata yang baru. Kini saya melihat sesuatu dengan cara yang berbeza. Tom dibaptis karena dia menemui kasih yang begitu menambat hati. Kasih yang tulen dan kasih yang begitu mudah tersebar. Kepatuhan yang menyembuhkan. Ketaatan adalah kebenaran yang sering difitnah dan disalahartikan. Wah,
ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Mematuhi perintah Tuhan akhirnya membawa kepada penyembuhan umat manusia dan selalu memberi manfaat kepada individu yang melakukannya. Ini adalah ungkapan sejati dari kasih kita terhadap Yesus. Yohanes menulis, jika kita mengasihi Allah, maka kita taat akan perintah Allah. Tidak sukar bagi kita untuk taat akan perintahnya, kata Yohanes. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Seorang gadis berusia 18 tahun, dia meninggalkan rumah untuk menuntut di sebuah university. Pada minggu pertama, dia mengetahui bahwa salah satu daripada mata kuliahnya adalah jatuh pada petang Jumat setelah matahari terbenam. Wah, dia begitu sedih. Dia pergi menemui pensyarah, kemudian menjelaskan bahwa sebagai seorang Seventh-day Adventist, dia memelihara Sabat hari ke-7 dan tidak dapat menghadiri kuliah petang hari Jumat itu. Dan pensyarah menyatakan dia begitu kecewa. Pensyarah itu kecewa, tetapi enggan mengubah waktu kelas itu. Gadis ini tidak merasa takut dalam menghadapi situasi yang sukar ini. Sebaliknya, dia membawakan masalah itu kepada Tuhan. Seminggu kemudian, pensyarah itu memaklumkan kepada kelas itu bahwa dia telah menukar waktu kuliah menjadi ditukarkan kepada pagi Jumat tanpa diketahui si gadis ini. Pensyarah itu telah menghubungi ibu pejabat gereja dan dia bertanya, benarkah orang Seventh-day Adventist memelihara hari Sabat, hari Sabtu, dari matahari terbenam pada petang hari Jumat hingga matahari terbenam pada petang hari Sabtu? Apabila dia mengetahui bahwa hal ini adalah benar, pensyarah itu langsung mengubah waktu kuliahnya. Oh, sungguh luar biasa. Hasilnya adalah berkat berganda. Ia menguatkan gadis itu dalam kepercayaannya. Ia mempengaruhi gadis itu, mempengaruhi pensyarahnya, dan pensyarahnya untuk lebih menghormati gadis itu. Dan itu membuatkan pensyarah ini mengenali kepercayaan dan gaya hidup Advent. Mencipta peluang untuk berkat. Nilai dan kebenaran kerajaan Tuhan tidak memiliki kekuatan untuk memberkati mereka yang mengenalinya, dan juga tidak dapat mempengaruhi orang lain yang tidak mengetahuinya, melainkan jika ia dihidupkan dalam kehidupan dan tingkah laku para anggota gereja dengan penuh kesukaan. Pengakuan mempunyai kekuatan yang meyakinkan hanya apabila ia dilakukan dalam kehidupan yang nyata. Apabila kita melakukan apa yang betul, melakukan apa yang jujur, melakukan apa yang benar, serta memperjuangkan nilai-nilai Alkitabiah kerajaan Tuhan, kita menciptakan kemungkinan bagi Tuhan tidak hanya untuk bertindak bagi pihak kita, tetapi juga untuk menyentuh hidup orang lain. Pertimbangkan pertanyaan seorang raja pada zaman Perjanjian Lama di Alkitab, Raja Daud.
Dia bertanya seperti ini di dalam Mazmur 15 ayat 1. Ya Tuhan, siapakah yang boleh tinggal di kemah suci-Mu? Siapakah yang boleh duduk di bukit suci-Mu? Jawabannya jelas. Orang yang hidup tulus dan mengamalkan kebenaran serta berkata benar dalam hatinya. Orang yang lidahnya tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat kepada orang lain, juga tidak mencelah temannya. Orang yang membenci mereka yang berkelakuan keji dan menghormati mereka yang takut akan Tuhan. Orang yang tidak berganjak daripada sumpahnya meski memudaratkan dirinya. Jawabannya ini terdapat dalam ayat yang kedua hingga yang keempat. Dunia kita remuk dan keliru. Ini berlaku di mana sahaja umat Seventh-day Adventist ditemui. Untuk menghidupkan kepercayaan kita di khalayak ramai, kita harus menyediakan dan mengembangkannya secara pribadi. Tuhan memberikan cabaran kepada Yeremia. Tuhan berkata kepada Yeremia seperti ini, larilah ke sana dan kemari di jalan-jalan Yerusalem, mencari orang-orang yang menegakkan keadilan dan yang mencari kebenaran. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, kata Tuhan. Periksalah di tanah-tanah lapangannya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mahu mengampuni kota itu, kata Tuhan. Pada hari ini Tuhan masih lagi mencari orang-orang yang seperti itu. Mereka yang berurusan dengan jujur dengan hal-hal yang mereka temukan dalam firman Tuhan yang dituliskan itu. Yang hidup dengan kebenaran, beriman kepada Yesus dan mengikuti perintah-perintahnya. Marilah masing-masing kita, agar kita boleh memberikan respon positif kepadanya dengan berkata, ya Tuhan, saya akan menjadi orang yang setia. Tolonglah saya untuk menjadi diri saya yang seharusnya sebagai seorang Kristen yang sejati. Respons kita, biarlah kita memberi peluang kepada Tuhan untuk memberkati kita dan memberkati orang lain yang kita sentuh di sekeliling kehidupan kita. Dan inilah kegembiraan kita sebagai umat Seventh-day Adventist, yaitu menjadi saluran berkat kepada orang lain. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang sedang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang begitu berlimpah yang telah Engkau berikan kepada setiap kami pada saat ini. Pelajaran yang sudah kami dengar sebentar tadi, kiranya dapat memperkayakan kerohanian kami ya Tuhan. Dan kiranya semua yang sudah mendengar pelajaran sebentar tadi diberkati, diperkayakan kerohanian mereka ya Tuhan. Kiranya mereka diberikan kegembiraan, ketenangan dalam kehidupan. Kiranya mereka juga diberikan berkat yang berlimpah
bukan hanya berkat yang berlimpah dari segi kecukupan harian, tetapi berkat berlimpah di dalam kesehatan mereka. Kiranya ada di antara sahabat-sahabat kami yang di Labuan ini ya Tuhan, yang dalam keadaan yang sakit pada saat ini, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Dan kiranya Engkau terus memberikan ketenangan kepada kami. Dan kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tahan uji, menjadi setia di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya pelajaran ini menguatkan keimanan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya kami Engkau pilih untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa ini. Doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami dengan ucapan penuh syukur. Amin. Aku suka ceritakan yang ada di surga, yang penuh kemuliaan hak kasih-Nya Tuhan. Aku suka ceritakan karena benar itu yang sungguh menyenangkan sepenuh hatiku. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan Yesus dan